Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan, dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan 13. Dengar, kekasihku datang, ia seperti anak rusa atau kijang, melompat-lompat di gunung-gunung, meloncat-loncat di bukit-bukit. Lihat, di balik tembok ia berdiri, dengan matanya ia mencari, mengintip dari kisi-kisi jendela. Dengar, kekasihku berbicara kepadaku. Lihat, musim dingin sudah lewat, musim hujan sudah berlalu. Di ladang bunga-bunga bermekaran, musim memangkas telah tiba. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, pohon anggur semerbak bunganya. Datanglah manisku, marilah jelitaku. Saudaraku, apa yang Bapak, Ibu, dan saudara lakukan apabila kita memanggil anak atau cucu dan mereka menjawab iya, tetapi kenyataannya tidak pernah datang mendekat, hanya menyahut iya dari kejauhan, sementara kita butuh mereka untuk mendekat. Kita panggil, menjawab, tapi tidak pernah datang dan tidak pernah mendekat. Kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Saya yakin kita sebagai orang tua, kita marah, kita jengkel, kita kecewa dengan anak kita, karena kita sudah memanggil mereka untuk datang, untuk mendekat, tetapi mereka hanya menjawab, tapi secara fisik mereka tidak pernah mendekat kepada kita. Namun sadarkah saudara, kita pun kadang juga demikian di hadapan Allah. Kita selalu dipanggil oleh Allah. Allah selalu memanggil kita untuk mendekat. Dan kita selalu mengaku bahwa kita adalah percaya. Tapi kadang secara fisik, kita justru menjauh dari Allah, menjauh dari persekutuan. Saudara, hari ini kita sampai kepada kitab Kidung Agung. Kalau melihat kitab Kidung Agung, ini seperti gambaran dua orang yang mencintai. Tetapi sesungguhnya ini adalah gambaran antara Allah dengan umatnya. Gambaran relasi antara Yesus Kristus dengan gerejanya. Sebagaimana Yesus itu mempelai laki-laki dan umatnya atau gereja, saya dan Bapak, Ibu, Saudara, sebagai mempelai perempuan. Kitab Kidung Agung menggambarkan betapa bahagianya jika di tengah kerinduan yang mendalam itu kita mendengar suara kekasih hati. Meski digambarkan belum bisa bertemu, mendengar suaranya saja sudah membahagiakan. Begitulah yang digambarkan oleh kitab Kidung Agung ini. Panggilan sang kekasih yang nun jauh di sana sudah mulai terdengar dan sosoknya sudah mulai terlihat. Ajakan untuk bertemu kini terdengar dengan semakin jelas. Musim yang berganti menandakan masa penantian segera berakhir. Maka makin besarlah keinginan hati untuk melihat wajah sang kekasih. Apapun yang menjadi penghalang tentu harus disingkirkan. Tidak ada yang mampu menghalangi cinta daripada kedua mempelai ini, karena mereka saling memiliki. Panggilan dari orang yang dinantikan adalah panggilan yang di dalamnya terdapat kerinduan yang besar dan kuat. Tentunya panggilan tersebut harus direspon sebelum terlambat. Begitu bersemangatnya sang kekasih memanggil mempelai perempuan oleh karena kerinduan yang besar. Lebih daripada itu, panggilan Allah kepada kita orang yang dikasihinya
jauh lebih kuat. Ia memanggil kita dengan penuh kasih. Ia memanggil kita agar membukakan pintu baginya. Dosa yang menjadi penghalang kini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tak ada lagi yang dapat menghalangi kita untuk menyambut panggilan Allah, untuk merespon panggilan Allah. Kita hanya perlu merespon panggilan itu dengan datang menghampiri Allah dalam persekutuan kita. Tetapi saudara, ada banyak orang yang beranggapan bahwa yang penting itu percaya saja, tanpa harus ke gereja, tanpa harus bersekutu. Saya mengaku percaya kok, walaupun saya tidak datang kebaktian. Nah, ini ibarat seperti tadi di awal, kita memiliki seorang anak yang ketika kita panggil, dia menyahut iya papa, iya mama, tapi gak pernah datang mendekat. Atau juga seperti seorang anak yang ada di luar kota, yang jauh, lalu kemudian pada saat seperti hari ini, Imlek, kita minta untuk datang pulang berkumpul bersama dengan keluarga, dan anak kita berkata apa? Iya papa, iya mama, saya akan pulang. Tapi realitanya tidak pernah pulang, tidak pernah datang. Itulah gambaran sederhana orang yang mengaku percaya tapi tidak pernah mau datang di dalam persekutuan, tidak pernah mau ikut di dalam kebaktian, tidak pernah mau pergi ke gereja. Kenapa saudara? Karena orang yang percaya, dia bukan hanya mengaku percaya, tapi dia pun pasti juga akan mendekat, merespon panggilan Tuhan. Kita jengkel dan marah manakala anak yang kita panggil hanya menyahut namun tidak mendekat. Dan begitulah kadang kita, manakala Allah memanggil kita untuk datang berkebaktian, kita mengaku percaya namun kita enggan pergi ke gereja. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini, pohon ara mulai berbuah, pohon anggur semerbak bunganya, datanglah manisku, marilah jelitaku. Saudara, ini adalah undangan dari mempelai laki-laki, mengundang supaya mempelai perempuan itu datang. Tadi sudah saya katakan bahwa mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung adalah gambaran relasi antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dengan kita gerejanya sebagai mempelai perempuan. Hanya orang yang dekat dengan Allah, yang peka akan suaranya, menyukai dan menantikannya dengan sepenuh hati, seperti gambaran seorang kekasih. Suara Allah begitu dinantikan karena suaranya itu menjadi penyemangat hidup. Suaranya menjadi dasar daripada hidupnya. Itulah yang membuat orang yang dikasihinya selalu rindu untuk datang kepada Allah melalui doa, saat teduh, baca firman, dan mengikuti persekutuan. Karena dia menyadari bahwa dia adalah mempelai Kristus yang bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga dipanggil untuk datang menyembahnya. Saudaraku, dengarlah, Allah memanggil kita saat ini. Ia merindukan waktu bersama kita. Sebelum terlambat, mari kita merespon panggilan kasih Allah itu. Singkirkanlah semua penghalang yang menghalangi kita datang kepada Allah. Dalam bahasa Calvin, apapun yang menghalangi kita datang kepada Allah, itu adalah berhala masa kini. Jangan biarkan kemalasan, kesibukan, ataupun persoalan, atau apapun juga menghalangi kita untuk datang kepada Allah, menghalangi kita untuk bersekutu kepada Allah. Karena kita sebagai mempelai perempuan, Kristus sebagai mempelai laki-laki, sangat rindu manakala kita selalu mendekat dan berelasi kepadanya. Biarlah kita makin mendekat, biarlah kita pun juga makin akrab dengan Allah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami,
Jikalau kami mengaku sebagai gereja, sebagai mempelai perempuan Kristus, maka kami akan selalu dekat dengan Engkau, seperti seorang pasangan yang merindukan pasangannya, yang selalu ingin dekat. Maka demikianlah kami yang selalu rindu mendekat dengan Tuhan di dalam doa kami, di dalam saat teduh kami, di dalam renungan firman Tuhan kami, di dalam persekutuan kami Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami memiliki hati yang senantiasa mau mendekat kepadamu. Biarlah kami tidak dikuasai oleh kemalasan, kesibukan, atau apapun juga yang menghalangi persekutuan kami dengan Engkau. Hari ini secara khusus hamba-Mu berdoa Tuhan, karena kami pada saat ini merayakan hari Imlek. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Biar di dalam tahun yang baru ini kami makin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami makin mendekat, karena kami adalah mempelai perempuan Kristus. Berkati seluruh jemaat di dalam pergumulan hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam apapun juga Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk Ibu Komangsari. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan. Biarlah berita Injil itu yang hidup di dalam hatinya. Demikian juga Tuhan untuk Bapak Reki Kusdiarto. Oh Tuhan, doakan hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan kekuatan di dalam imannya. Biarlah imannya terus terpaut hanya kepada Tuhan. Koroni juga kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya juga yang memulihkan hatinya. Demikian juga untuk Bu Pres Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang daripada surga. Hatinya begitu mencintai Tuhan, dan biarlah imannya terus terpaut hanya kepada-Mu. Saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan lemah tubuh, oh Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, kiranya Engkau yang memberkati mereka di dalam masa raya Imlek ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kebersamaan keluarga. Kami bersyukur jika kami bisa bersama-sama saling menguatkan, kami bisa menjemaatkan keluarga, dan kami juga mengkeluargakan jemaat. Mengingat juga untuk keluarga kami, saudara kami, bahkan penatua kami, yaitu penatua Jimmy Christian yang tepat hari ini Tuhan bertambah usia. Di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, Tuhan kiranya Engkau menolong. Tuhan telah mempercayakan, sekalipun masih di usia muda, Tuhan telah mempercayakan sebagai pemimpin rohani. Biarlah hatinya bersemangat, hatinya bersukacita, hatinya bertumbuh melalui pelayanan daripada kepenatuaan ini. Menjadi penatua membuatnya bertumbuh untuk menjadi semakin cinta Tuhan dan semakin mengasihi Engkau. Berkati masa depannya. Kami percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang baik kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Penatua Jimmy Christian. Kiranya makin cinta Tuhan, makin rohani, makin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekaligus juga Bapak Ibu dan Saudara, kungsi sinien mungen sangti juvu. Selamat tahun baru Imlek, tahun baru penuh berkat. Tuhan memberkati.